wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ustazah akan membahas latihan tryout yang kemarin sudah kalian lakukan, melanjutkan yang sudah dibahas Ustazah Lis. Kemarin Ustazah Lis sudah membahas yang nomor 1 sampai 30, dan sekarang Ustazah akan membahas mulai nomor 31. Sebelumnya, silahkan kalian mempersiapkan soal tryout yang sudah dibagi atau dibawa pulang. Dan kita buka mulai dari nomor 31. Di sini soalnya nomor 31, alat musik berikut yang dibunyikan dengan cara digesek adalah. Di tempat Ustazah sudah Ustazah lingkari jawabannya B. Kenapa B? Karena selo, biola, dan rebab itu alat musik yang dibunyikan dengan cara digesek. Kenapa tidak yang A? Yang A itu harpa dan gitar dengan cara dipetik, berarti jawabannya bukan A. Kemudian kalau yang C, itu kecapi dan sasando itu dipetik. Kenapa tidak yang D? Yang D, siter sama harpa itu dipetik, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 32. Di nomor 32 kita lihat ada dua gambar alat musik, yang satu gitar, kemudian yang satu ini semacam rebana ya. Pertanyaannya, sumber bunyi pada alat musik seperti pada gambar ditunjukkan nomor. Jadi sumber bunyi itu adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, di benda gitar sama benda rebana ini sumber bunyi terletak di mana? Di situ jelas ya, kalau di gitar itu yang menghasilkan bunyi adalah senar atau dawai gitarnya, dan itu ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian di gambar satunya di rebana itu yang bisa menghasilkan bunyi yang biasanya ditepuk ya, itu adalah nomor 3. Jadi jawabannya jelas yang C, nomor 2 dan 3. Kemudian kita ke nomor 33. Perhatikan soalnya, di sini ada 5 botol. Botol ini diisi dengan cairan yang ketinggiannya berbeda-beda. Dan ini tidak urut ya. Pertanyaan, jika botol kaca ditiup, urutan bunyi dari yang terendah ke tertinggi pada percobaan tersebut adalah titik-titik. Nah, ketika diisi sebuah cairan, maka botol ini ketika ditiup atau dipukul, maka bunyinya pun akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, ini pertanyaannya dari yang terendah ke yang tertinggi. Yang bunyinya paling rendah atau tidak nyaring ya, berarti paling rendah itu yang nomor 5. Jadi semakin penuh isinya, cairannya semakin tinggi, maka bunyinya akan semakin rendah atau tidak nyaring. Kebalikannya, kalau isinya semakin sedikit, maka bunyinya akan semakin nyaring. Jadi urutannya mulai dari yang tidak nyaring ke yang paling nyaring, itu dari nomor 5, kemudian nomor 3, nomor 1, nomor 4, dan terakhir nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 34. Edo menarik tuas rem sepeda yang sedang dikendarainya sehingga sepeda berhenti. Gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut adalah gaya titik-titik. Edo atau siapapun ya yang naik sepeda itu dia akan menghasilkan dua gaya, itu gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot, kapan terjadi gaya otot? Yaitu ketika dia mengayuh sepedanya. Kemudian kalau gaya gesek ya ketika dia mengerem sepedanya, maka ban sepeda itu akan bergesekan dengan jalan atau lantai. Nah, di sini gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut ketika Edo menarik tuas rem sepeda, maka gaya yang terjadi adalah gaya gesek, yang D jawabannya. Kemudian apa? Gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi, gaya yang membuat benda-benda yang ada di permukaan bumi itu tetap berada pada posisinya. Makanya tidak seperti di luar angkasa yang tidak ada gaya gravitasi, sehingga semua benda bisa melayang
layang. Kemudian gaya magnet yang terjadi pada benda-benda yang bersifat magnet. Kalau gaya pegas yaitu biasanya terjadi pada ketika kita bermain ketapel atau menarik anak panah dari busurnya. Jadi jawabannya gaya gesek ya ketika mengerem sepeda. Yang 34 jawabannya D. Kemudian kita ke nomor 35. Perhatikan di nomor 35, di sini ada gambar kegiatan dan ada pengaruh gaya. Di nomor 1 kita lihat ada seorang anak mendorong mobil. Nah, ketika mendorong mobil itu gaya yang dihasilkan anak mendorong ini menyebabkan apa? Menyebabkan mobil yang tadi diam menjadi bergerak. Jadi nomor 1 ini pasangannya mengubah benda diam menjadi bergerak. Harusnya yang nomor 1 itu pasangannya dengan L. Kemudian kita lihat ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada orang membuat gerabah dari tanah liat. Nah, ini pengaruh gayanya adalah mengubah bentuk benda. Jadi dari tadi yang berupa tanah liat kemudian jadi dibentuk berbagai macam benda. Jadi nomor 2 itu pasangannya yang M. Kemudian ke nomor 3 ada seorang anak yang bermain bola. Jadi bolanya didribble ke bawah menggunakan semacam tamplek bola ya. Nah, ini pengaruh gayanya menyebabkan mengubah arah gerak benda. Jadi nomor 3 itu pasangannya J. Kemudian kalau nomor 4 kita lihat seorang anak naik sepeda kemudian di depannya ada ayam, dia langsung mengerem. Berarti pengaruh gayanya menyebabkan mengubah benda yang tadinya bergerak, melaju, sepedanya melaju menjadi diam karena direm. Maka nomor 4 itu pasangannya K. Kita lihat di pilihan di sini, 1 dengan M jelas salah ya, karena 1 dengan L. Kemudian yang 2 dengan J salah, karena 2 itu pasangannya dengan M. 3 dengan L juga salah, karena 3 itu dengan J pasangannya. Kalau yang D itu 4 dengan K benar, kemudian 3 dengan J, berarti jawabannya yang D. Baik, sekarang kita ke nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 orang anak bermain anak panah atau latihan panahan ya. Hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita bermain panahan, semakin kuat tali busur panah ini ditarik, jadi semakin kuat tali busurnya ditarik, maka laju dari anak panah ini semakin cepat dan jarak tembaknya semakin jauh. Jawabannya yang A. Kenapa tidak yang B? Coba kita baca yang B. Semakin kuat tali busur panah ditarik, maka laju anak panahnya semakin lambat. Jelas ini salah. Kalau semakin kuat talinya ditarik, maka anak panahnya melaju semakin cepat. Kenapa tidak yang C? Yang C, semakin lemah tali busur panah ditarik, maka laju anak panah semakin lambat dan jarak tembak jauh bukan semakin jauh harusnya, tapi semakin dekat. Maka ini yang C juga salah jawabannya. Yang D, semakin lemah tali busur panah ditarik, maka laju anak panahnya semakin cepat. Jelas ini salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi semakin kuat tali busur panah ditarik, maka lajunya semakin cepat dan jarak tembaknya semakin jauh. Kita lanjut ke nomor 37. Kita lihat di sini ada percobaan ya. Sebuah gelas diisi air, kemudian pensilnya dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tadi. Kenapa kok pensilnya ini kelihatan patah atau bengkok? Pensil tampak seperti pada gambar karena titik-titik. Kenapa? Ini adalah sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu punya beberapa sifat. Ada cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Kemudian kita lihat di gambar ini.
Jadi ini pensilnya itu akan kelihatan patah. Ini karena cahaya dapat dibiaskan dan menembus benda bening. Boleh dibalik ya. Cahaya dapat menembus benda bening karena gelasnya ini kaca bening dan cahaya dapat dibiaskan. Dan itu jawabannya ada di D. Lanjut ke nomor 38. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sifat cahaya menembus benda bening adalah titik-titik. Di sini jawaban Ustazah yang B ya, tapi kita bahas kenapa yang A. Jawaban pilihan A, Siti melihat bayangan dirinya saat berada di depan cermin. Nah, ketika kita bercermin itu ada bayangan ya. Nah, ini namanya cahaya dapat dipantulkan. Ini sifat cahaya dapat dipantulkan ketika kita bercermin. Kemudian yang B, Lani melihat ikan cupang yang ada di dalam botol kaca. Botol kaca jelas ini bening, makanya ini cahaya dapat menembus benda bening. Jawabannya yang B. Kenapa tidak yang C? Yang C kita lihat, Dayu melihat kolam yang dalam terlihat dangkal dari permukaan. Yang C ini sifatnya sama dengan yang nomor 37 tadi. Cahaya dapat dibiaskan. Jadi kolam yang dalam itu akan terlihat dangkal. Ini dibiaskan. Kemudian kenapa tidak yang D? Sedotan minuman terlihat patah saat berada di dalam gelas berisi air. Ini juga sama dengan nomor 37, sama dengan yang tadi pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Jadi ini sifatnya cahaya dibiaskan dan menembus benda bening. Jadi jawabannya yang B ya, yang hanya menembus benda bening saja. Itu jawabannya yang B. Itu Lani melihat ikan cupang yang ada di dalam botol kaca. Baik, kita lanjut ke nomor 39. Saat Beni belajar di malam hari, listrik di rumah Beni padam. Beni menyalakan lampu darurat. Perubahan bentuk energi yang terjadi saat lampu darurat dinyatakan ini harusnya ya. Saat lampu darurat dinyatakan, ada yang keliru. Saat lampu darurat dinyalakan adalah titik-titik. Di sini asumsinya lampu darurat itu memakai minyak tanah. Maka perubahan yang terjadi adalah karena minyak tanah berarti dia dari energi kimia berubah menjadi energi listrik dulu kemudian dia menghasilkan energi cahaya. Jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan ke nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar cara pembuatan magnet. Ini dulu sudah ada ya, kalau tidak salah kelas 4, kalau tidak kelas 5. Jadi pembuatan magnet secara urut seperti pada gambar adalah titik-titik. Kita lihat nomor 1, itu magnet didekatkan dengan batang besi, kemudian didekatkan dengan isi strapless atau klip. Maka ini namanya adalah pembuatan magnet secara induksi didekatkan. Ini induksi. Kemudian di nomor 2 ada paku yang dililit dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan baterai, kemudian bisa menarik, bisa paku kecil-kecil atau bisa isi strapless. Nah, nomor 2 ini namanya pembuatan magnet secara elektromagnet. Kemudian di nomor 3 ini ada sedang membuat magnet tapi dengan cara digosokkan. Kemudian apa artinya anak panah ini? Anak panahnya ke arah sana, berarti ini namanya menggosokkannya dengan cara searah, bukan bolak-balik. Ini namanya pembuatan magnet secara gosokan. Kemudian yang keempat sama dengan nomor 1, yaitu pembuatan magnet dengan cara induksi. Sekarang kita lihat pilihannya, berarti nomor 1 induksi, nomor 2 elektromagnet, nomor 3 gosokan, dan nomor 4 induksi. Itu jawabannya ada di D. Lanjut ke nomor 41. Perhatikan gambar berikut.
Ini ada gambar magnet, kemudian ada seperti garis-garis ini ya. Sifat magnet yang sesuai dengan gambar adalah, jadi di sini ada daerah sekitar magnet masih dipengaruhi oleh gaya magnet, dinamakan dengan medan magnet. Jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke nomor 42. Tagihan listrik Pak Budi membengkak setiap bulannya. Cara yang dapat dilakukan Pak Budi untuk mengurangi hal tersebut adalah titik-titik. Yang A, menyetrika baju setiap hari. Ini salah ya, karena memboroskan listrik. Kemudian yang B, menggunakan listrik berdaya besar. Ini juga tidak tepat karena listriknya bisa boros. Yang C, mencabut steker alat listrik yang tidak digunakan. Nah, yang C ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Misalnya ya, kebiasaan yang sering kita lakukan ketika kita misalnya ngecas HP atau laptop, kemudian mau berangkat, hanya HP atau laptop yang kita ambil, sementara stekernya tidak dicabut. Nah, itu salah. Jadi steker juga harus dicabut karena itu bisa menghemat listrik. Kenapa tidak yang D? Yang D ini menggunakan lampu untuk penerangan di siang hari. Ini juga tidak perlu karena di siang hari masih ada sinar matahari. Jadi jawabannya yang C ya, mencabut steker alat listrik yang tidak digunakan. Lanjut ke nomor 43. Di nomor 43 ada rangkaian lampu. Di sini ada 4 baterai. Ada lampu 1, saklar 1, lampu 2, lampu 3, saklar 2, lampu 4, dan lampu 5. Pernyataan yang benar tentang saklar dan lampu pada rangkaian listrik tersebut adalah titik-titik. Di sini sudah urut ya, ada saklar 1, saklar 2, lampu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mulai dari yang A. Kalau mendapatkan soal seperti ini, jangan terburu-buru. Kita mulai dari yang A. Jika saklar 1 ditutup itu artinya saklarnya disambung. Hidup ya, disambung. Kemudian kalau dibuka itu artinya diputus. Nah, kita harus mengingat ini. Ditutup itu artinya sama dengan disambung. Kalau dibuka artinya sama dengan diputus. Kita lihat yang A. Saklar pertama ditutup, berarti disambung ya. Saklar 2 dibuka, diputus. Maka ketika saklar 1 ditutup, lampu 2 ini akan tetap menyala. Begitu juga dengan lampu pertama. Lampu 1 dan 2 tetap menyala. Lampu 3 juga tetap menyala. Kemudian lampu 4 itu padam. Kenapa lampu 4 padam? Karena tadi saklar kedua itu dibuka. Kemudian lampu 5 harusnya tetap menyala karena dia akan mendapatkan dari sini, dari baterainya. Berarti jika saklar 1 ditutup, saklar 2 dibuka, itu lampu 1 tetap menyala, lampu 2 menyala, lampu 3 menyala, lampu 4 padam, dan lampu 5 menyala. Jawabannya yang B. Kenapa tidak yang A? Karena yang A ini ada yang salah. S1 ditutup, S2 dibuka, lampu 1 menyala, 2 menyala, 3 menyala, 4 padam. Harusnya lampu 5 ini menyala, tapi di sini padam, salah ya. Kemudian kenapa tidak yang C? Yang C itu kebalikannya. Ketika saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup, harusnya lampu 1-nya padam, lampu 2 padam, lampu 3 padam, lampu 4 menyala, dan lampu 5 padam. Tapi di sini justru malah lampu pertama menyala, ini salah. Kemudian yang ini juga salah. Kenapa tidak yang D? Yang D ini ya, lampu 1 sudah benar ya, padam. Lampu 2 padam. Lampu 3 harusnya padam. Dan lampu 5 juga harusnya padam. Maka jawaban yang paling tepat adalah B.
Baik, kita lanjut ke nomor 44. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel sumber energi. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor energi alternatif. Itu energi apa? Energi yang berasal dari alam, tidak pernah habis dan dapat diperbaharui. Kita ke nomor 1 dulu, ada geotermal. Apa itu geotermal? Geotermal adalah panas bumi. Berarti dia dapat diperbarui ya. Ini benar yang nomor 1. Kemudian ke nomor 2, bioetanol. Bioetanol itu apa? Ini adalah cairan hasil fermentasi dari tumbuhan, gula atau karbohidrat dengan bantuan mikroba. Ini biasanya digunakan untuk minuman yang mengandung alkohol atau bisa juga untuk bahan bakar. Berarti kalau berasal dari tumbuhan seperti tebu atau jagung, dia jelas dapat diperbarui, termasuk alternatif. Kemudian kalau batu bara. Batu bara itu apa? Batu bara adalah sisa tumbuhan purba yang sudah mengendap di dasar bumi selama jutaan tahun. Dan ini untuk mengembalikan lagi, untuk memperoleh lagi itu butuh waktu yang lama, berjuta-juta tahun. Maka dia termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Berarti dia bukan energi alternatif. Kemudian yang keempat, nikel. Nikel ini adalah bahan tambang. Sama dengan batu bara ya, berarti dia bukan energi alternatif. Kemudian yang kelima, nuklir. Nuklir itu bisa didaur ulang. Jadi dia termasuk ke dalam energi alternatif. Jadi jawabannya sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 5. Yaitu jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 45. Kita lihat di sini ada gambar planet. Nah, satu yang perlu harus diingat sama kalian adalah bahwa yang kita pertama kali adalah posisi matahari. Ini mataharinya di sebelah sini. Ingat urutannya, setelah matahari itu adalah planet Merkurius. Berarti nomor 8 itu planet Merkurius. Kemudian di nomor 7 itu adalah planet Venus. Nomor 6 itu adalah planet Bumi. Nomor 5 adalah planet Mars. Nomor 4 itu Jupiter. Kemudian nomor 3 yang ada cincinnya itu Saturnus. Kemudian nomor 2 itu Uranus. Dan yang terakhir nomor 1 itu adalah planet Neptunus. Ingat bahwa mataharinya di sebelah sini ya. Nanti kalau soalnya berbeda, mataharinya di sebelah sini, berarti kalian juga harus mengurutkan kembali. Yang penting setelah matahari itu urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut, planet yang ditunjukkan nomor 2 ini 4, 6, dan 8. Jadi pertama Uranus, kemudian Jupiter, Bumi, dan Merkurius. Jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor 46. Di nomor 46 ini tentang gerhana bulan. Posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat saat terjadinya gerhana bulan total adalah titik-titik. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan adalah ketika posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Jadi ini matahari, ini bumi, dan ini bulan. Sekarang pertanyaan adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu ketika bulan
tepat berada pada umbra bumi. Umbra itu apa? Umbra adalah bayangan inti bumi. Bayangan inti bumi. Sementara penumbra adalah bayangan semu. Kemudian dari gambar ini mana umbra? Umbra itu yang ini. Yang hitam di tengah ini namanya umbra. Sementara penumbranya itu yang di sampingnya. Yang tidak begitu hitam gambarnya ini namanya penumbra. Ini penumbra, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, gerhana bulan total itu terjadi ketika bulan itu tepat berada pada umbra dari A, B, C, D. Mana bulannya ketika berada tepat? Yaitu jawabannya yang D. Ini. Jadi gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada pada umbra bumi, jawabannya D. Kalau yang C apa? Artinya yang C. Jadi ini bulan terletak di antara umbra dan penumbra. Ini disebut dengan gerhana bulan sebagian. Jadi bisa terletak di sebelah sini atau bisa juga terletak di sebelah sini. Nah, ini disebut dengan gerhana bulan sebagian. Kalau yang B ini pengecoh ya, ini enggak ada. Kemudian kalau yang A, bulannya berada pada penumbra. Itu artinya terjadi gerhana bulan penumbra. Diingat ya, yang A ini gerhana bulan penumbra. Bulannya bisa berada di penumbra sebelah atas, bisa di penumbra yang sebelah sini. Sama, gerhana bulan penumbra. Kalau tadi yang berada di antara umbra dan penumbra namanya gerhana bulan sebagian. Oke, berarti jawabannya gerhana bulan total yang D ya, yang berada tepat di umbra. Baik, kita lanjutkan ke nomor 47. Gerakan bumi pada orbitnya saat mengelilingi matahari. Nah, gerakan ini disebut dengan revolusi bumi. Ini mengakibatkan apa? Yang A, matahari seolah-olah bergeser dari utara ke selatan khatulistiwa. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa tidak yang B? Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, ini adalah akibat dari rotasi. Yang ini rotasi. Masih ingat ya rotasi itu apa? Kalau tadi bumi bergerak mengelilingi matahari, tapi tetap pada orbitnya, itu namanya revolusi bumi. Sedangkan rotasi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Itu rotasi. Karena yang B ini adalah akibat dari rotasi bumi. Terjadinya perbedaan waktu di bumi ini juga akibat dari rotasi. Kemudian yang D, terjadinya siang dan malam ini juga akibat dari rotasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 48. Di sini ada gambar daur air. Prediksi peristiwa yang terjadi apabila tahapan daur air yang ditunjukkan nomor 2 terganggu karena cuaca panas yang ekstrim adalah titik-titik. Nah, kita lihat di nomor 1 ini terjadi yang namanya ini air laut naik ke atas, namanya penguapan atau evaporasi. Kemudian di nomor 2 di awan ini namanya di sini terjadi pengembunan. Kemudian kalau nomor 3 terjadi titik-titik air, ini namanya presipitasi atau pengendapan. Sementara yang nomor 4 ini air dari titik-titik air hujan yang masuk kembali ke dalam tanah namanya infiltrasi atau penyerapan ya.
Kemudian yang kalau nomor 2 terganggu, di nomor 2 ini ada pengembunan kok terganggu karena cuaca panas yang ekstrim, maka akibatnya curah hujan menurun. Jadi curah hujannya menurun akibat terjadinya proses pengembunan. Jawabannya yang A. Jangan terkecoh ya, bencana banjir akibat terganggunya proses penyerapan. Jelas tidak, karena ini pengembunannya aja terganggu. Jadi tidak akan terjadi pengendapan dan tidak terjadi hujan, maka tidak banjir. Kalau yang C, hilangnya sumber mata air akibat berkurangnya daerah resapan, ini juga bukan. Yang D, penurunan tingkat kesuburan tanah akibat erosi, juga bukan. Kita ke nomor 49. Manfaat daun suci bagi manusia adalah, daun suci tahu ya, daun suci digunakan untuk pewarna alami. Jadi jawabannya C. Untuk penyedap rasa itu bisa digunakan gula Jawa atau garam. Kemudian kalau pemanis alami memakai apa? Bisa menggunakan gula pasir atau gula Jawa juga bisa. Kemudian kalau pengawet makanan, diawetkan bisa diasinkan, kemudian dijemur dan sebagainya. Dan ini daun suci yang di sini digunakan adalah daun suci, maka ini digunakan untuk pewarna alami. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 50. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah titik-titik. Kita lihat mulai dari yang jawaban A, terpentin, emas, dan minyak bumi. Di nomor yang awal tadi bahwa minyak bumi itu tidak dapat diperbarui, ini sama dengan batu bara ya. Minyak bumi ini dari sisa-sisa hewan purba yang terpendam selama jutaan tahun, berarti dia tidak dapat diperbarui minyak bumi. Emas ini juga bahan tambang, tidak dapat diperbarui. Kalau terpentin ini bisa diperbarui karena ini cat yang dihasilkan dari kayu ya, cat kayu. Kalau yang B, minyak sawit, terpentin, dan kopra, ini semua bisa diperbarui. Jadi jawabannya B. Kenapa tidak yang C? Karena C ada grafit, ini bahan tambang, ini tidak bisa diperbarui. Kemudian yang D itu ada belerang dan ada batu bara, itu tidak dapat diperbarui. Jadi jawabannya yang dapat diperbarui adalah minyak sawit, terpentin, dan kopra. Jawabannya yang B. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.